Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dalam pelajaran tematik tema 4. Sehat itu penting. Kita awali ya pembelajaran 3. Ayo mengamati. Ada 2 gambar. Tumbang ya, sudah ditebang. Sedangkan yang kedua ada sekelompok petani sedang menanam tanaman sayuran, sedang menyemprot ya, melakukan perawatan. Jelaskan apa yang kamu amati pada kedua gambar. Jelas ya tadi ya. Yang pertama ada seorang laki-laki, yaitu kegiatan menebang pohon sembarangan ya, secara liar tanpa ada sistem tebang pilih. Kemudian yang kedua tentang menanam sayuran. Adakah interaksi antara manusia dengan lingkungan pada kedua gambar di atas? Ya, tentunya ada ya, karena kedua gambar ini memperlihatkan bahwa manusia sedang berkegiatan yang melibatkan lingkungan alam. Dalam kegiatannya ini kan untuk memanfaatkan sumber daya alam, hanya saja caranya berbeda. Yang pertama itu merusak ya, karena itu tanpa tebang pilih, sedangkan yang kedua dengan cara yang tepat, karena dengan menanamnya ada sistemnya, itu kan aliran airnya, jadi kalau ada hujan pun tidak akan banjir. Beda dengan gambar yang pertama. Soal ketiga, apakah kedua interaksi di atas bermanfaat bagi kedua belah pihak? Bagaimana menurut kalian? Tentunya tidak semua gambar ya, karena kalau gambar yang pertama itu kan hanya bermanfaat bagi manusianya saja, itu pun dari hasil tebangnya itu kan dari pohonnya, sementara lingkungannya akan rusak. Apabila ada bencana alam pun juga manusia itu akan rugi karena terkena dampaknya. Soal keempat, apakah manfaat bentuk interaksi pada gambar bagi manusia? Adakah manfaatnya? Ya, manusia itu melakukan interaksi untuk mengambil sumber daya alamnya, memanfaatkan sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana pengaruh bentuk interaksi terhadap lingkungan? Yang pertama, lingkungan pasti akan rusak ya kan. Kalau yang kedua, lingkungan akan terawat, lihat lestari. Nah, dari gambar tadi ayo mengamati, ada penjelasannya di bagian ayo menyimak. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melihat bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya dapat berdampak positif dan sebaliknya, dapat pula berdampak negatif. Interaksi yang berdampak positif akan menguntungkan manusia dan juga lingkungan. Keuntungan yang diperoleh manusia berupa terpenuhinya kebutuhan hidup dan juga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan semakin meningkat. Dampak positif di lingkungan berupa terjaganya kelestarian lingkungan. Sementara itu, interaksi yang berdampak negatif akan merugikan manusia dan lingkungan. Lingkungan akan jadi rusak sehingga daya dukung terhadap kehidupan menurun, bahkan dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya, antara interaksi antara manusia dan lingkungan yang berdampak positif adalah pengambilan sumber daya alam dengan bijak dan diikuti dengan kegiatan pelestarian alam. Contohnya dengan tebang pilih dan penanaman pohon kembali. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif adalah pengambilan sumber daya alam dengan sembarangan dan tidak memperhatikan kelestarian alam, misalnya penggundulan hutan dan pembakaran hutan. Itu ya contoh yang positif dan negatif. Nah, seperti tampak pada halaman ini 71 dan 72, ini ada nomor 1, artinya ini
tugas pertama yang kamu kerjakan nanti ya, mengisi nih bagian ayo lakukan. Kalau bagian ayo mencari tahu, tadi ada di bacaannya, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, ada membakar sampah, menebang pohon secara liar, menebang pohon secara tebang pilih. Nah, ini dampaknya positif apa negatif? Kalau tebang pilih dampaknya berarti negatif ya, menyebabkan perusakan lingkungan. Kalau dengan tebang pilih berarti dampaknya positif, karena tanaman akan tumbuh kembali seperti itu. Kemudian ada lagi laporan kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan yang berdampak positif, manfaatnya bagi manusia apa, kemudian kegiatan yang berdampak negatif, manfaat akibat yang dirasakan warga apa ya. Contohnya kan ada misalnya menangkap ikan dengan bom ya kan, disetrum pakai mesin, itu kan juga dampaknya negatif. Kenapa? Karena semua ikan yang kecil-kecil akan mati. Beda dengan menangkap ikan menggunakan jala ya kan, hanya ikan besar saja yang keambil, atau dengan pancing. Misalnya lagi ada tadi pembakaran sampah, itu kan merugikan. Ada penambangan bahan tambang secara terus menerus, itu kan bisa menyebabkan longsor tanahnya ya kan, penambangan pasir seperti itu. Ini ada kesimpulan dan sarannya. Artinya apa? Dari kegiatan yang positif berarti akan memberikan manfaat, manusia untung, lingkungan juga untung ya. Kemudian kalau bagaimana dengan kegiatan yang berdampak negatif, akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, manusia dan juga lingkungan. Sarannya apa? Saran bagi manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijak sebaik mungkin supaya lingkungan tidak rusak dan manusia juga tidak akan mengalami kerugian tersebut. Yang kedua, di sini ada ayo membaca. Kisah pengguna jalan. Ada seorang pengendara sepeda motor yang selalu menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti membayar pajak kendaraan bermotor, mempunyai SIM, dan menaati peraturan lalu lintas. Pada suatu hari Adi pergi dengan sepeda motornya. Di jalan terjadi kemacetan yang sangat panjang. Adi tidak tahu penyebab kemacetan yang sangat panjang itu. Ketika berjalan dan tepat di titik kemacetan, Adi terkejut karena jalan tersebut digunakan untuk berjualan oleh pedagang. Selain itu, bahu jalan digunakan sebagai tempat pangkalan angkutan umum. Adi merasa haknya telah diabaikan sebagai pengguna jalan. Padahal dia merasa sudah menaati peraturan yang dibuat. Ini pengguna jalan ya. Adi yang naik motor merasa terganggu. Ini hubungannya dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Adi haknya apa tadi? Bisa menggunakan jalan tanpa kemacetan. Kewajibannya apa? Adi sudah mematuhi kewajibannya, sudah mempunyai SIM, menaati peraturan lalu lintas. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya yang menggunakan jalan raya sesuai peraturan tanpa melanggar. Pedagang, haknya pedagang apa? Bisa berjualan ya kan, kewajibannya apa? Berjualan di tempat yang ditentukan, di pasar ataupun di ruko, di kios, seperti itu. Begitu juga dengan supir angkutan, dia tidak boleh sembarangan memarkirkan angkutannya di pinggir jalan. Itu kan menjadi menghambat lalu lintas ya. Jadi kesimpulannya, antara Adi pedagang dan supir angkutan harus menaati peraturan sesuai yang semestinya. Supir juga tidak boleh sembarangan, pedagang apalagi ya, tidak sembarangan di pinggir jalan. Kesimpulannya, apabila hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang, maka tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Seperti itu. Kewajiban yang dilakukan dengan tanggung jawab tidak akan merugikan orang lain dan haknya akan diperoleh. Ini tugas yang kedua ya. Yang ketiga, di sini ada pantun. Masih ingat ya pantun? Banyak macamnya. Pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun jenaka. Ini ada pantun. Pantun tentang tanggung jawab. Buaya rawa menangkap kancil. Kancil menangis matanya sembab. Biasakanlah sedari kecil bersikap selalu bertanggung jawab. Ini ada sajak AB ya. Dalam menentukan sajak itu harus memahami rima. Bunyi dari di akhir ya, bunyi akhir setiap kalimat. Cil cil, nah itu. Pap pap up itu ya, up sama cil cil il. Nah, dari pantun itu. Jadi ini pantun bersajak AB. Baris sampiran itu pasti baris 1 2, baris isi adalah baris 3 dan 4. Ada menang, ada kalah, ada lemah, ada kuat. Mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Ada menang, ada kalap. Kalap atau kalah ya? Kalah. Tapi ini kurang nyambung ya antara yang baris 1 dan 3 ya. Jadi kurang tepat ini katanya. Harus diganti yang baris pertama itu. Kemudian ini baris sampiran. Sampiran itu baris 1 dan 2. Baris isi adalah 3 dan 4. Di sini kalian coba membuat pantun ya, pantun tentang tanggung jawab dengan pola rima yang sajaknya itu yang tepat ya. Bisa sajak AB ataupun sajak A. Kalau pantunnya sudah dibuat 4 baris, tentukan makna dan pesannya. Tentunya tentang tanggung jawab. Ini tugas ketiga. Nah, tugas tadi dikerjakan secara kelompok ya, diskusi dengan teman sekelompok, kemudian hasil diskusinya ditulis di WPS atau Word. Kalau ada kesulitan juga boleh pakai buku tulis saja ya, kirimnya ke Classroom. Pada saat kalian telepon grup, jangan lupa screenshot sebagai bukti kalau sudah melakukan diskusi. Kalaupun ada teman kalian yang susah dihubungi, bersabar dulu ya, sampai teman itu memberikan respon atau jawaban. Ini anggota kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Tugasnya jelas ya. 1, 2, dan 3